Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, bukanlah wanita biasa. Kekuatan dan statusnya akan selamanya tetap tak tertandingi. Dia adalah seorang wanita yang tidak pernah membiarkan dirinya didefinisikan atau dibatasi oleh keadaannya yang menyakitkan, tetapi membawa dalam dirinya keyakinan dan rasa diri yang begitu dalam, sehingga dia rela mati untuk apa yang dia yakini. Karena alasan inilah Nabi Muhammad SAW menyebut Asyah sebagai salah satu wanita terhebat sepanjang masa. Nabi Muhammad bersabda, "Banyak pria yang mencapai kesempurnaan tetapi tidak ada di antara wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam, putri Imran, dan Asyah, istri Fir'aun." Dan keutamaan Asyah terhadap wanita lain adalah seperti keutamaan tarit terhadap jenis makanan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah Asyah dimulai di Mesir di mana dia tinggal bersama suaminya, Fir'aun, yang dikenal sebagai tiran terbesar sepanjang masa. Setelah diberitahu oleh seorang peramal bahwa ia akan dimatikan lewat perantara seorang pria dari Bani Israel, Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki untuk dieksekusi. Al-Quran yang mulia menggambarkan kehidupan mengerikan Bani Israel. Dan, ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49. Jadi ketika Nabi Musa lahir, ibunya khawatir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkannya bahwa anaknya akan aman, dan menyuruhnya untuk menempatkannya di keranjang dan meletakkannya di sungai Nil. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Dan seperti yang dijanjikan Allah, Nabi Musa datang dengan selamat ke pantai, di mana dia ditemukan oleh Asyah, yang mampu meyakinkan suaminya untuk menjaga anak itu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka." Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak," sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 8-9. Jadi Musa tumbuh di bawah perlindungan Asyah, di istana Fir'aun. Musa tumbuh menjadi seorang nabi besar, yang menyeru umatnya untuk menyembah satu Tuhan. Tetapi karena penindasan Fir'aun, hanya sedikit orang yang percaya padanya. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan banyak dari Bani Israel takut untuk tidak menaatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 23-24. Bagi mereka yang berani menentang Fir'aun dan percaya kepada Musa, sudah menanti hukuman berat. Ketika para penyihir menyadari kebenaran pesan Musa, mereka segera percaya pada satu-satunya Tuhan. Kepada mereka Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Quran Surat Taha ayat 71. Namun kisah Asyah, istri Fir'aun terlepas dari penganiayaan ini. Asyah percaya pada pesan Musa dan memegang teguh imannya. Iman itu begitu kuat, dia rela mati untuk itu. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa dia beriman pada Allah, dia menyiksanya dengan kejam.
Keyakinan Asiah pada Tuhan begitu kuat, dan hal itu membuatnya menjadi simbol abadi. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Asiah adalah seorang ratu. Dia adalah istri dari salah satu pria paling berkuasa di dunia. Dia menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, dia tahu bahwa istana sesungguhnya ada di Firdaus. Dia tidak memiliki keterikatan pada kehidupan ini. Asiah tidak ditentukan oleh kejahatan pria yang dinikahinya. Pikiran dan jiwanya tetap independen dari suaminya. Dan hatinya tidak menjadi budak keyakinannya. Dia menolak untuk tunduk pada tirani suaminya, tetapi memilih untuk mengabdikan jiwa dan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Asiah ada contoh abadi dari seorang wanita yang memilih akhirat di atas semua gemerlap dunia ini. Demikianlah kisah Asiah istri Fir'aun yang namanya harum sepanjang masa. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.